Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Al-Siddiq, meminta mantan Ketua MK Anwar Usman untuk bersikap seperti negarawan dan legowo menerima sanksi pencopotan dari posisi Ketua MK yang dijatuhkan oleh MKMK. Menurut Jimli, Anwar tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN untuk kembali merebut kursi Ketua MK karena akan menjadi masalah ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Bayangkan sekarang ini kubu 01 dan kubu 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya. Kalau ketuanya masih Anwar Usman gimana? Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia juga menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman serta melarang Anwar terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 sudah tepat demi menghindari konflik kepentingan. Seperti diketahui, Anwar adalah paman dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, yang perolehan suaranya unggul di sejumlah hasil hitung cepat. Anwar Usman juga sudah dinyatakan melanggar kode etik berat karena berperan meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya itu. Jimli menilai langkah Anwar menggugat pergantian Ketua MK dari dirinya menjadi Suhartoyo ke PT-UN bukanlah langkah yang tepat. Sebab pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi sehingga tidak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT-UN. Putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman juga semestinya tidak dapat diproses oleh PT-UN karena putusan MKMK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Sesudah putusan MKMK, mereka sudah mengadakan pemilihan. Pemilihan itu kewenangan internalnya MK. Beresiko kalau pengadilan tun membuat putusan yang nyeleneh, misalnya mengabulkan, itu tidak akan dieksekusi, tidak bisa dieksekusi. Wong itu hasil rapat internal. Presiden pun tidak bisa ikut campur dalam pemilihan ketua yang sudah terjadi secara internal. Jadi putusannya itu ya kan nggak ngaruh. Jadi daripada bikin runyam, ya saya berharap para hakim tidak membuat keputusan yang mempermalukan diri sendiri. Diberitakan sebelumnya Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dibatalkan sehingga ia masih bisa duduk sebagai orang nomor 1 di MK. Hal itu tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta pada 24 November 2023. Perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 604-G-2023-PT-UN Jakarta. Petitum kedua, ipar Presiden Joko Widodo itu meminta PT-UN Jakarta mewajibkan Ketua MK saat ini Suhartoyo mencabut keputusan MK di atas. Ia juga meminta Ketua MK merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK serta membayar biaya perkara ini. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1.
menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda. Dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda. Dissenting opinion sebagai berikut. Dissenting dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmi Pepoe, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.49 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Apa hebohnya diceritakanlah itu konspirasi rusak MK apa. Aduh, lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni, saya nggak tahu Pak Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Rakabuming Raka datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dibuka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan.